Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Ya, kita jumpa lagi setelah hampir 4 hari Miu tidak muncul karena Miu habis pindahan. Miu lagi pindah ke kandang di Jakarta. Makanya Miu nggak bisa mendampingi kalian untuk belajar. Tapi hari ini Miu akan mendampingi kalian belajar ya. Karena gantian, Pamaren yang sibuk. Besok insya Allah Pamaren akan mengikuti ujian CPNS tentang SKB. Doain ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya anak-anakku semua kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, buat anak-anak yang belum subscribe atau enggak subrek ya, silakan disubrek di bawah ini. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar tentang kelas 2, tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Wah, sudah tak terasa ya kita sudah setengah buku tema 2. Dan seperti biasa ini kolaborasi ya. Nah, mata pelajaran hari ini adalah PJOK, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Oke, kita lanjut ya. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Wah, ini ada percakapannya nih. Aku Miu akan coba untuk bercakap ya. Coba sebentar. Mengetuk pintu. Tuk, 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 tuk. Selamat sore, Bu. Membukakan pintu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Benny datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana Benny, kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah, Ibu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan. Iya, Bu. Menyalami Ibu. Wah. Jadi ceritanya itu si Benny lagi datang ke rumahnya Udin untuk ngajak Udin pergi ke rumahnya Edo. Nah, dia sepertinya sangat sopan ya. Dia mengucapkan salam dan mengetuk pintu terlebih dahulu. Tidak asal masuk rumahnya si Udin tanpa salam. Asal nyelonong, nanti disangka maling lagi. Kasian ya Benny, ntar disangka maling. Oke, coba kita cek soalnya. Ada soal nih, tapi nggak usah ditulis ya di buku tulis karena aku yang bantu jawab. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Wah, kalau Miu mah tadi memerankan Benny sama ibunya si Udin. Jadi Miu double job kok tadi. Baca si Benny, baca si ibunya Udin. Nah, kalau anak-anak nanti di rumah tolong kalian
percakapan ini kalian coba ngobrol dengan orang tua kalian ya, atau kakak atau adik ya. Oke. Nah, lalu di sini bagaimana cara Benny bertamu? Wah, sangat sopan sekali ya dia bertamu. Dia pertama mengetuk pintu, mengucapkan salam. Ya, pinter si Benny nih. Patut dicontoh. Iya, dia jadi anak yang pinter, patut dicontoh. Nah, kalau misalnya kalian ke rumah teman, jangan lupa ya mengucapkan salam. Jangan di depan rumah teriak-teriak kayak apaan aja. Oden, main yuk. Ya, masa begitu sih? Harusnya ketok dulu pintu rumahnya. Assalamualaikum, bisa ketemu Udin gitu. Jangan Udin aja. Kasihan si Udin dipanggilin terus kayak maling. Nah, lalu bagaimana sikap Benny menurutmu? Sikapnya sopan ya, baik hati dia, pinter dia. Dia tidak melakukan hal-hal negatif, dia sangat sopan. Bahkan ketika memang tidak perlu minum, dia tidak minum ya. Di situ dia tidak minum karena dia sudah ditunggu sama Edo. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Mereka berpamitan atau salim sama orang tuanya si Udin. Salim sama orang tua ya, itu bagus ya, itu penting karena itu kita berpamitan supaya kita didoain selamat di jalan ya. Begitulah kira-kira. Oke, coba kita lanjut. Wah, ada permainan tarik-tarikan. Siapa nih yang kira-kira pernah main tarik-tarikan? Oke, coba kita lihat ya. Kayak gitu mainnya. Permainan ini bisa dilakukan oleh 2-4 orang, dimana mereka akan tarik-tarikan. Nah, yang tertarik dia yang kalah ya. Kalau nggak salah sih Miu punya nih videonya nih. Ntar coba Miu setelin ya. Nah, oke, Miu coba setelin. 3, 2, 1. Kita lakukan. Pernahkah kalian melakukan permainan tersebut? Kalau begitu, ayo kita coba praktekkan. Gitu cara mainnya. Buatlah kelompok sebanyak 4 pemain, kemudian saling berpegangan tangan. 2 pemain menarik ke arah kiri, sedangkan 2 pemain lainnya menarik ke arah kanan. Berikut adalah contoh permainan tarik-tarikan secara paham cara berkelompok. mainnya. Jadi mainnya begitu, dia tarik-tarikan. Nah, coba kita lihat. Ini pasti ada soalnya nih. Nah, bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Wah, pastinya kamu belum main tarik-tarikan ya, karena nggak ada temennya. Permainan dilakukan oleh 2 pemain yang saling Kalau nggak berhadapan. ada temennya buat main tarik-tarikan, Miu akan membantu Kemudian lakukan gerakan menjawab seperti orang pertanyaannya. bersalaman. Perasaan Miu setelah bermain tarik-tarikan adalah senang karena ini lakukan lucu gerakan banget. saling Masa kita tarik-menarik main tangan. tarik-tarikan, emang disangka tak layangan ditarik-tarik. Lalu bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Ya, pertama kita harus bermain berdua atau berempat. Tangan kiri. Nah, lalu kita seperti orang salaman kalau bermain berdua. Nanti kita tarik, yang temen kita ketarik dia yang kalah. Nah, Miu mah hebat. Miu pasti bakal menang karena Miu nggak bisa salaman. Hehehe. Miu kan nggak punya tangan. Hehehe. Nah, lalu apa pengalamanmu yang lebih berkesan selama bermain tarik-tarikan? Ini membuat kita menjadi punya perasaan yang baik sama teman kita. Kita memiliki rasa kekeluargaan ya. Karena dengan bermain bersama biasanya menumbuhkan rasa pertemanan. Jadi kalian harus saling berteman. Jadi supaya kalian bisa hidup. Apa sih Miu ngomong apa sih, nggak jelas nih Miu nih, matanya kedip-kedip lagi. Maaf ya. Nah, adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Nggak ada ya. Di sini kita cuman modalnya tangan ya, tapi Miu nggak punya tangan lagi. Jadi Miu nggak bisa main tarik-tarikan, kesian Miu.
Maaf. Oke, kita lanjut ya. Wah, kalian harus mengikuti bacaan Miu ya. Ini harus dibaca supaya kalian pinter membaca. Kasian kalau misalnya kalian nggak bisa baca, nanti dibohongin sama orang. Kasian ya kalau dibohongin sama orang. Makanya kita harus bisa membaca biar nggak dibohongin sama orang. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, dan lain-lain. Gayungnya belum disebut. Maaf. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kalian lagi nggak sekolah sih, jadi nggak bawa tas dan kawan-kawan. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Ya, capek. Banyak banget, panjang ini ceritanya. Coba kalian nanti baca ulang ya. Miu kasih waktu kok buat baca. Miu ngos-ngosan nih. Bentar napas dulu. Oke, Miu sudah rileks. Ya, kita lanjut. Wah, itu apaan tuh? Kalian harus menyiapkan buku tulis. Ini bisa dilihat di buku tema 2 halaman 96 dan 97. Oke. Di situ ada gambar kursi, balon, sama botol. Terus, di situ ada meja sama sapu. Wah, ada lemari. Wah, ada buah-buahan yaitu keranjang, ada tisu, ban, penggaris, minyak goreng. Itu kopi apa teh? Kopi kali ya, kopi. Lalu ada sepatu. Nah, ada tas sama lingkaran simpai. Nah, jadi total ada berapa benda tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Nah, kalian tolong bikin bagan seperti ini. Nah, ini kan ada 15 benda. Nanti kalian tulis wujudnya. Dia masuk benda padat, benda cair, atau benda gas. Sebagai contoh misal, di situ ada meja. Meja itu benda padat, benda cair, apa benda gas? Oh iya, bener. Meja itu benda padat. Nah, ini kalian isi ya 15-15-nya ya. Oke. Nah, nih dikasih waktu.
atau bisa lihat di buku tema 2 halaman 96 dan 97. Jangan lupa dikerjain. Oke, kita lanjut. Wow, itu ada si Edo sama keluarganya, terus ada si Benny, Udin, si Lani sama Siti. Satu lagi siapa tuh? Nggak kelihatan mukanya, cuma dari samping. Yaudahlah, nggak apa-apa. Nah, ini ceritanya mereka lagi mau pulang setelah bermain di rumahnya Edo. Mereka berpamitan itu sama orang tuanya dan Edo serta adiknya Edo. Mereka berpamitan. Tuh, dadah. Makasih ya sudah boleh berkunjung ke rumah kalian. Makasih kuenya, makasih makanan kucingnya. Ya, hehehe. Miu lapar nih. Pagi-pagi bikin materi pembelajaran sama master nggak dikasih makan. Udah makanan Miu habis semalam lagi. Aduh. Nih tukang nasi goreng mana ya? Salah, maksudnya tukang jajanan kucing mana ya? Miu lapar. Oh, nah coba kita lihat nih. Ada soal juga, tapi nggak usah ditulis ya. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Mereka sedang berpamitan karena sudah berkunjung ke rumah Edo. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Miu sih belum pernah, tapi kalau kalian pastinya sudah pernah ya main ke rumah teman, lalu berpamitan sama keluarganya teman, lalu salim, lalu pulang, dadah gitu. Oke. Kapan kita harus berpamitan? Kita harus berpamitan ketika kita ingin pergi atau ketika kita ingin pulang. Misalnya kalian mau pergi nih dari rumah, kalian berpamitan sama orang tua kalian. Nah, kalau misalnya kalian lagi di rumah teman, terus kalian pengen pulang, kalian juga harus berpamitan sama keluarganya teman, biar supaya ada yang jagain kalian dan doain kalian untuk hati-hati di jalan supaya kita aman. Oke? Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Itu tadi barusan Miu udah jelasin. Masa jelasin lagi? Kalian mah gitu. Ya pokoknya kalian biar supaya hati-hati, didoain, terus dipantau. Malah kalau bisa kadang kalau kita berpamitan dianterin ke rumah naik motor. Hehehe. Miu kan pinter. Siapa tahu dianterin naik motor kan enak, gak capek pulangnya. Contoh nih. Ibunya Edo, Benny izin pamit pulang ya. Oh iya Benny. Benny pinter. Mau pamit ya. Hati-hati ya di jalan. Tunggu dulu. Nanti Ibu Edo anterin deh naik motor, sekalian Ibu Edo mau pergi ke pasar. Nah, kan kita jadi dianterin kan enak. Hehehe. Naik motor, nyampe rumahnya cepet. Iya. Oke, kita lanjut ya. Wah, ada yang perlu diisi nih. Isi apa ya? Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Menyapa dengan senyum itu ya mematuhi aturan ya. Pamit ketika hendak pergi, mematuhi aturan. Tidak merapikan peralatan setelah bermain, ini nggak mematuhi aturan ini. Bermain sampai larut malam, ini nggak boleh nih, takutnya diculik nanti. Duduk dengan sopan, ini mematuhi aturan. Nah, kira-kira begini nih yang bener nih. Sampai di sini, sampai jumpa pada pembelajaran di hari Senin ya. Bye-bye. Miu mau dampingi Master Maren untuk belajar. Insya Allah besok Master akan ujian. Doain ya. Nah, sampai di sini kita akhiri dengan berdoa.
Berdoa dalam hati dimulai. Nah, selesai. Bye-bye. Miu, miu, miu.